Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Hidayat. Saya dari mahasiswa semester 2 Prodi Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perancangan rangkaian logika kombinatorial. Langsung saja ke presentasinya. Yang pertama, ada sistem atau rangkaian digital. Rangkaian digital atau rangkaian logika adalah kesatuan dari gerbang-gerbang logika yang membentuk suatu fungsi pemrosesan sinyal digital. Secara umum, sistem dalam bidang teknik diartikan sebagai satu kesatuan komponen yang mampu menghasilkan sinyal keluaran yang dikehendaki dari masukan sinyal yang diberikan kepadanya. Istilah digital digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan angka 1, atau keadaan on dan off. Bilangan digital sering disebut dengan bilangan biner atau dikenal dengan istilah bit binary digit. Selanjutnya ada gerbang logika. Apa sih gerbang logika? Gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem digital. Gerbang logika beroperasi sebagai bilangan biner, sehingga disebut juga gerbang logika biner yang sering ditemukan dalam sirkuit digital. Selanjutnya ada macam-macam gerbang logika. Gerbang logika yang pertama ada N. N merupakan salah satu gerbang logika dasar yang memiliki dua buah saluran masukan atau lebih dan sebuah saluran keluaran. Suatu gerbang N akan menghasilkan sebuah keluaran biner tergantung dari kondisi masukan dan fungsinya. Prinsip kerja dari gerbang N adalah kondisi keluaran akan berlogika 1 bila semua saluran masukan berlogika 1. Selain itu, keluaran akan berlogika 0. Ini contohnya. Jika 00 maka outputnya 0. 01 maka outputnya 0. 10 maka outputnya 0. Jika inputnya 11 maka outputnya 1. Selanjutnya ada gerbang OR. Gerbang OR merupakan salah satu gerbang logika dasar yang memiliki dua buah saluran masukan atau lebih dan sebuah saluran keluaran. Berapapun jumlah saluran masukan yang dimiliki oleh sebuah gerbang OR, maka setiap memiliki prinsip kerja yang sama, di mana kondisi keluarannya akan berlogika 1 bila salah satu atau semua saluran masukannya berlogika 1. Selain itu, output berlogika 0. Nah, berikut tabelnya. Jika ada inputnya ada 1, maka outputnya 1. Jika inputnya 00, maka outputnya juga 0. Selanjutnya ada gerbang NOT. Gerbang NOT sering disebut dengan gerbang inverter. Gerbang ini merupakan gerbang logika yang paling mudah diingat. Gerbang NOT memiliki satu buah saluran masukan dan satu buah output. Gerbang NOT akan selalu menghasilkan nilai logika yang berlawanan dengan kondisi logika pada saluran inputnya. Bila pada saluran input berlogika 1, dan jika berlogika 1, maka pada outputnya 0. Dan jika inputnya 0, maka outputnya 1. Selanjutnya ada gerbang NAND. Gerbang NAND adalah pengembangan dari gerbang N. Gerbang ini sebenarnya adalah gerbang N yang pada keluarannya dipasang gerbang NOT. Gerbang NAND menunjukkan penggabungan yang dilakukan dan simbol dari NAND. Tabel kebenaran dari gerbang NAND yang merupakan kebalikan dari gerbang N dapat dilihat pada gambar di sini dan tabel. Selanjutnya ada gerbang OR, gerbang XOR. Gerbang XOR adalah singkatan dari exclusive OR, di mana jika masukannya berlogika sama, maka keluarannya akan berlogika 0. Dan sebaliknya, jika masukannya berlogika beda, maka keluarannya akan berlogika 1. Nah, selanjutnya ada gerbang NOR.
Gerbang NOR. Gerbang NOR merupakan pengembangan dari gerbang OR. Pengembangan ini berupa pemasangan gerbang NOT pada keluaran dari gerbang OR. Karena pada dasarnya gerbang OR yang keluarannya dibalik, maka tabel kebenarannya adalah kebalikan dari tabel kebenaran gerbang OR. Selanjutnya yaitu gerbang XOR. Gerbang XOR atau singkatan dari exclusive OR, di mana jika masukannya berlogika sama, maka keluarannya akan berlogika 0, dan sebaliknya jika masukannya berlogika beda, maka outputnya akan berlogika 1. Yang terakhir ada gerbang XNOR. XNOR atau exclusive not OR adalah kebalikan dari gerbang XOR, di mana jika masukannya berlogika sama, maka outputnya akan berlogika 1, dan sebaliknya jika input berlogika beda, maka keluarannya akan berlogika 0. Selanjutnya ada kenal map atau keymap. Keymap adalah sebuah metode penyederhanaan secara grafis berupa tabel kebenaran yang menunjukkan level keluaran dari persamaan aljabar boolean untuk setiap kemungkinan masukan variabel kombinasi yang dikehendaki. Langkah-langkah pemetaan keymap secara umum. Yang pertama, menyusun aljabar boolean terlebih dahulu. Yang kedua, menggambar rangkaian digital. Yang ketiga, membuat tabel kebenarannya. Yang keempat, merumuskan tabel kebenaran. Lalu yang terakhir, memasukkan rumus tabel kebenaran ke dalam keymap. Nah, di sini saya menggunakan software Logisim untuk membuat rangkaian kombinatorialnya. Logisim sendiri adalah sebuah tool untuk mendesain dan membuat simulasi rangkaian digital. Dengan toolbar yang sederhana, Logisim memungkinkan Anda untuk merancang dan mensimulasikan sirkuit digital. Logisim berbasiskan perangkat lunak atau freeware. Artinya tidak memerlukan biaya untuk mendapatkannya, alias gratis. Nah, sekarang spesifikasi sistem perangkaian. Di sini saya membuat rancangan karakter menggunakan nama saya dengan syarat yaitu 12 sampai 15 karakter. Nah, di sini saya menggunakan karakter pertama M, kedua U, H, A, M, A, D, H, I, D, A, Y, A, T dari nomor 1 sampai 15. Display 16 segmen yang digunakan saya seperti ini. Ada S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 sampai SF. Nah, ini simulasi yang akan saya buat. Yang pertama ada M tuh bentuknya kayak gini ya. Terus ada U, H, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perancangan. Sini ada tabel input output. Di sini saya menggunakan 5 input A, B, C, dan E. Input ini merupakan semua kemungkinan yang akan terjadi dalam rangkaian kombinatorial. Nah, jika kita masukkan input 10001 maka blank. Jika memasukkan input 10001 maka display akan membentuk huruf M. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya ada tabel output. Cara pengisian tabel output adalah dengan cara kita melihat dari rangkaian 16 segmen yang kita buat tadi. Ini contohnya. Nah, kita akan membuat huruf M. Huruf M itu apa saja sih? Berarti S4, S3, SB, S9, S0, S7. Nah, kita masukkan ke dalam output M. Ke display M, S0, S3, S4, S7, S9, SB. Sudah. Nah, begitu pun seterusnya. U, jika ingin membuat huruf U, maka SA, SE, S6, S7, S0. Nah, masukkan ke dalam tabel output S0, S6, S7, SA, dan SE. Begitupun seterusnya sampai 15 karakter. Setelah
memasukkan input 111 pada output yang ini, maka sisanya display yang padam, maka kita kasih angka 000 semua sampai 15 karakter. Nah, selanjutnya adalah tahap perancangan penyederhanaan fungsi boolean menggunakan keymap. Dalam keymap, saya menggunakan contoh S3. Saya S3. Nah, ini S3. Yang pertama ada 10001. Masukkan ke dalam tabel keymap. A1 10001. Nah, masuk di sini. Kita kasih 1. Selanjutnya pada S3 ada 10010. Nah, masukkan kembali ke dalam keymapnya. 1 A sudah pasti 1 ya. Jadi 10010 sini ya. Selanjutnya ada 10100. Masukkan lagi 10100. Nah, masukkan berarti di sini. Begitupun seterusnya sampai S3 habis yang ada satunya. Nah, selanjutnya setelah membuat keymap, tabel keymap, kita sederhanakan. Caranya yang pertama, kita ini dulu sederhanakan dari yang ini sama yang ini. Nah, dari sini kita menemukan ekspresi booleannya. Ini kan 1 A 1, tulis A. Jadi ini B nya 0. Jika B nya 0, maka negasi B. Dan jika 1, maka tidak ada negasinya. Nah, seterusnya ada D. Ini DE nya 00. Jadi negasi D, negasi E. Yang ini kita menemukan A, negasi B, C, D, dan negasi E. Dari sini kita eliminasikan. Yang berpasangan kita ini hilangin. Kayak ini, negasi D dan sama D, jadi hilang. Jadi cuma A sama A, negasi B sama negasi B jadi negasi B, C sama C jadi C, negasi E sama negasi E jadi negasi E. Berikut ini adalah ekspresi boolean dari eliminasi ini sama ini. Selanjutnya kita eliminasikan lagi ini sama ini karena dia berdekatan. Aturan keymap adalah jika ada yang berdekatan seperti ini, boleh kita sederhanakan dan seperti ini. Jika tiga kolom seperti ini tidak boleh. Nah, selanjutnya kita sederhanakan yang ini ya. Nah, ini adalah yang pertama di sini. Jadi A, negasi B, negasi C, negasi D, E. Yang kedua ada A, negasi B, C, negasi D, sama E. Nah, kita eliminasikan yang negasi yang ini, input C. Karena yang pertama ada negasi, yang keduanya tidak negasi. Jadi kita eliminasi. Jadi sisa A, negasi B, negasi D, dan E. Selanjutnya kita kalau yang gini, karena dia tidak bisa dieliminasi ke atas, karena ke atas nggak bisa, ke samping juga nggak bisa karena dia tiga kolom. Kalau 3 kolom itu tidak boleh. Jadi kita langsung aja tulis ekspresinya, yaitu A, B, negasi C, negasi D, negasi E. Selanjutnya kita eliminasi lagi yang satu ini sama yang ini, atas dan bawah, ujung sama ujung. Hasilnya adalah A, negasi B, negasi C, D, E, A, B, negasi C, negasi D, negasi, dan E. Kita eliminasikan yang B.
Jadi hasilnya A, negasi C, D, dan E. Jadi kita menemukan ekspresi boolean dari Keymap S3, yaitu A, B, negasi C, negasi D, dan negasi E di OR A, negasi C, D, E tambah A, B, negasi C, negasi D, E, dan A, B, negasi C, dan negasi E. Nah, ini adalah tabel ekspresi boolean. Setelah kita menemukan ekspresi boolean dari penyederhanaan Keymap, selanjutnya kita masukkan ke tabel ekspresi boolean dari S0 sampai SF. Nah, jika tidak ada ekspresi, kita ini aja kasih strip tidak ada ekspresi boolean. Setelah kita menemukan tabel ekspresi booleannya, sekarang kita masuk ke aplikasi Logisim untuk membuat rangkaian kombinatorialnya. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian kombinatorial saya. Yang pertama kita membuat segmen 8 dulu, dari S0 sampai S7. Caranya adalah dengan cara memasukkan tabel ekspresi boolean ke dalam ini. Contohnya seperti ini ya. Kita hapus dulu, kita ke ini. Nah, S0 A, negasi B, D, negasi E. Kita masukkan ke sini A, negasi B, D, A, negasi B, D, negasi E, negasi E. Nah, setelah kita menemukan ini, tinggal masukin saja, sambungin ke sini, bikin. Setelah itu kita yang kedua membuat tabel segmen yang kedua, tabel segmen yang kedua dari S8 sampai SF. Karena SF saya 0, tidak ada ekspresi, maka kita menggunakan konstan itu kita klik kuring, terus klik konstan, kita sambungin ke sini. Nah, ini kalau konstannya 1 maka akan nyala terus, maka kita matikan jadi 0 kali 0 value nya. Nah, setelah kita membuat segmen 8 ini, selanjutnya kita membuat 16 segmen. 16 segmen adalah gabungan dari kedua segmen tadi. Ini segmen S7, S0 sampai S7, dan yang ini segmen S8 sampai SF. Kita sambungin dan kita kasihin output ini. Nah, setelah kita membuat segmen 16 ini, selanjutnya jadilah seperti ini. Segmen 16 caranya kita hapus dulu ini. Nah, dari segmen 16 kita tarik dan simpan di sini, sesuaikan saja. Nah, setelah itu kita sudah jadi bisa membuat rangkaian kombinatorial. Nah, saya akan mencoba hasil simulasi saya. Nah, yang pertama itu ada 1000001, maka display akan blank. Kita coba 10001, 1000, maka ini tidak menyala ya, blank. Yang selanjutnya ada 10001 M. Kita coba cek di sini, 1001 itu M. Selanjutnya kita display U 10010.
1010, maka displaynya akan berbentuk huruf U. Selanjutnya 10011 berbentuk display H. 10010. Nah, H. Selanjutnya 10100. 10100. Benar ya, A. Terus ada 10101. 1010101 M. Selanjutnya ada 10110. 10110 M ya. Selanjutnya kita mau mencoba huruf D. D satu inputnya 11000. 11000 D ya. Selanjutnya kita mencoba huruf Y. Y yaitu 11101. 11101 Y. Selanjutnya kita mau coba huruf T. T itu inputnya 11111. 11111 T ya, benar ya. Setelah tadi kita melakukan simulasi, sekarang saya dapat menganalisis hasil simulasi tadi, yaitu yang pertama, simulasi yang dilakukan adalah menguji semua kemungkinan atau konfigurasi dari nilai masukan atau input untuk memastikan kesesuaian dengan fungsi yang sudah dirancang. Yang kedua, untuk menampilkan output atau display yang sesuai dengan rancangan pada rangkaian tersebut, digunakan LED sejumlah 320 buah LED pada display 16 segmen. Untuk jumlah LED ini bisa berkreasi secara bebas, sekreatif mungkin. Pada rangkaian ini membutuhkan 5 buah saklar, 5 gerbang NOT, 48 gerbang N, dan 14 gerbang OR. Selanjutnya ada 16 konfigurasi yang ternyata menghasilkan tampilan blank atau padam, yakni 00000 sampai 01111. Jadi, jika A bernilai 0, maka display 16 segmen akan blank atau padam. Maka dari itu, untuk menghasilkan sebuah karakter dari display tersebut, maka kita harus pastikan saklar A bernilai 1. Selanjutnya saya menganalisis pada rangkaian tersebut ada beberapa konfigurasi nilai input yang menghasilkan output yang sama, yaitu 10001, 10011, dan 1011 menghasilkan karakter M dengan bentuk yang sama. Dan ada juga input 11110 dan 11100, yaitu menghasilkan karakter A dengan bentuk yang sama. Yang terakhir, hasil simulasi menunjukkan kesesuaian output display dengan rancangan digital kombinatorial yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, setelah membuat rancangan digital kombinatorial sesuai keinginan kita, selanjutnya dibuat tabel input output untuk mendapatkan ekspresi boolean. Ekspresi boolean yang didapat dari tabel input output selanjutnya disederhanakan menggunakan keymap. Setelah mendapatkan ekspresi boolean yang lebih sederhana, kita implementasikan ke dalam rangkaian digital kombinatorial. Jadi jika rangkaian sudah selesai dibuat, maka lakukan proses pengujian melalui simulasi rangkaian digital. Untuk proses simulasi kita menggunakan sebuah aplikasi simulator logika yaitu Logisim. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan yang dibuat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan di awal rancangan. Rancangan rangkaian digital kombinatorial ini menghasilkan display 16 segmen, yang mana display tersebut menampilkan sebuah karakter yang telah dirancang. Karakter yang dirancang dalam makalah ini berjumlah 15 karakter. Yang terakhir, kesimpulannya hasil akhir dari proses simulasi ini menunjukkan bahwa semua karakter yang sudah dirancang berhasil ditampilkan dan menyala sesuai dengan nilai input yang dimasukkan sesuai rancangan. Oke, itu tadi adalah presentasi rangkaian
pembuatan rangkaian perancangan digital kombinatorial dari saya, Muhammad Hidayat. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.